syafi'ina wa mungkibina wa iyyakum. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali wa barakatan bika kamilal hadirat sayyidi syafil qadir al-jilani qadir al-aziz. Allahumma syafina kafatul muslimina wal muslimat wal mu'minina wa lakal ahya'i wal amwatina kala tusyai qadir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah dalu punika kula panjenengan ziarah di makbarahipun atau makamipun Ki Gedhe Rokoselo atau Kiai Ageng Rokoselo Syekh Abdullah Al-Maghribi. Beliau menyambung dari yang kemarin kita ziarah di Wonobodro. Beliau termasuk angkatan kedua yang datang, yang diperintahkan oleh Sultan Mehmed, berarti sekitar tahun 1450-an setelah penaklukan Konstantinopel tahun 1453. Beliau beranggotakan 40 orang kurang lebih di dalam catatan sejarah. Di antaranya ada yang ke Jawa Timur, ada yang ke selatan, kados di Gunung Turgo, terus di Parangtritis. Di Pekalongan sendiri ini paling banyak, Pekalongan Batang, mulai dari utara ada Syekh Abdul Aziz Al-Maghribi, Syekh Abdurrahman Al-Maghribi. Terus ke selatan ada Ki Gedhe Rokoselo atau Syekh Abdullah Al-Maghribi, ada Ki Gedhe Penatas Sangin Syekh Abdus Salam Al-Maghribi. Terus yang di Wonobodro Syekh Abdullah Al-Maghribi, Syekh Ahmad Al-Maghribi dan Syekh Ibrahim Al-Maghribi. Jadi ketika Sultan Mehmed mendapatkan mimpi bertemu dengan Rasulullah untuk berdakwah di Timur Jauh ataupun di Nusantara ini beliau menyelidiki, karena di Jawa ini sudah masyhur. Jadi jangan dikira bahwa Jawa ini tidak terkenal. Jauh sebelum adanya Majapahit sudah ada kerajaan yang bernama, yang dipimpin oleh Ratu Sima, kerajaan apa? Enggak apa? Itu jauh diceritakan di dinasti Ming. Itu tatkala kapal-kapal saudagar itu masih paling panjang 30 meter, kerajaan Ratu Sima ini sudah mempunyai kapal 60 meter panjangnya, lebih 2 kali lipat dari kapal-kapal internasional. Juga ketika Raden Wijaya mau mendirikan kerajaan Majapahit, runtuhnya kerajaan Singosari, terus sempat pindah ke Gelang-Gelang ataupun yang terkenal dengan kerajaan Doho ataupun sekarang Kediri. Itu dengan lantangnya Raja Kertanegara memotong telinga Mensi, itu kerajaan Mongolia yang menguasai hampir separuh dunia, itu ditantang oleh Raja Kertanegara.
Artinya ini kerajaan berarti sudah tidak ada rasa takut sedikit pun, padahal suara kerajaan Mongol itu ditakuti dunia. Kalau Mongol itu datang, laki-lakinya dihabiskan, kotanya dibakar, wanitanya dimiliki. Itu prinsip daripada Mongol. Kok di Jawa sampai dikalahkan, ya? Walaupun dengan tipu muslihat, ya, artinya nganggu taktik ataupun politik perang, intinya Mongol itu di Jawa kalah. Ini seorang Sultan Mehmet tidak mungkin mengutus dengan sembarangan, ya. Intinya kok diutus wong-wong biasa, dan pasti mengirimkan intelijen ke Jawa ini. Ada apa dengan Jawa? Sudah masyhur, sudah negerinya makmur, ya. Terus keduanya kok bisa sampai mengalahkan Mongol. Setelah diteliti ternyata di tanah Jawa ini juga mistisnya luar biasa, ya. Jare wong nggone tanah Jawa, ya, sebelum ditumbali oleh Syekh Subagir, teko mati, ya. Itu infonya yang sudah didayangi oleh Naya Genggong ataupun Semar, ya. Entah itu Pak dikatakan mitos ataupun lain sebagainya, yang jelas itu sangat kental di tanah Jawa. Maka seorang Sultan Mehmet tidak memanggil ataupun mengutus sembarangan. Beliau memang memanggil ataupun mengundang orang-orang dari Maghrib. Orang-orang Maghrib ini terkenal bahkan sampai sekarang. Itu di cara bahasa mudahnya ilmu hikmah, ya, ataupun ilmu kejadukan itu yang menguasai negara Maghrib. Sekarang ikut Afrika, ya. Kitab-kitab karangan yang disusun oleh Ibnul Arabi, kitab Mujarabat Kubro, kitab-kitab yang mengandung ataupun kitab-kitab yang berisikan doa-doa seperti itu kebanyakan yang menyusun adalah ulama-ulama Maghrib. Bahkan cari lampu nek cara saya mriki nggih, lampu niku lampu napa kadang nggih lampu ataupun ceklek sing digosok metu jine itu karya-karya dari orang Maghrib. Makanya Sultan Mehmet memerintahkan orang Maghrib. Jadi bukan orang 40 itu berarti wong siji mati pindah kono pindah kene, tapi itu adalah orang yang banyak. Itu dari beberapa sumber, dari versi yang kita ikuti, beliau bukan orang satu, memang beberapa. Dan sebelum keberangkatan, namanya mau masuk ke negeri orang lain, okay, beda cuaca, beda adat, itu sudah dimatangkan oleh Sultan, ya. Oleh Sultan Mehmet sudah dimatangkan. Orang yang kumpul ke mangkat-mangkat itu bukan seperti itu, tapi sudah dimatangkan. Kamu nanti di Jawa sebagai apa, kamu nanti di Jawa sebagai seperti apa, nanti planningnya seperti apa, itu sudah matang. Sehingga ketika mendarat di Semarang yang terkenal dengan Syekh Jimadil Kubro, beliau jatuh sakit, meninggal dan dimakamkan di Semarang, di daerah Terboyo. Yang lain menyebar. Mengapa yang paling banyak itu ada di Pekalongan? Karena pada waktu itu masih pemerintahan Majapahit, dan di barat itu masih pemerintahan daripada Prabu Siliwangi ataupun terkenal dengan Kerajaan Pasundan.
perbatasannya di Alas Roban. Jadi Alas Roban ke barat itu ikut pemerintahan ataupun kesultanan ataupun kerajaan Pasundan yang dipimpin oleh Siliwangi, sementara dari Kendal ke timur itu dipimpin oleh Majapahit ataupun Brawijaya. Keberapa Kulorodo Sopen intinya masih dipimpin oleh Majapahit. Nah, ini sudah mendapatkan tugas masing-masing. Kamu bagian mendidik, kamu bagian dakwah. Bahkan yang ada di timur seperti Syekh Jumadil Kubro yang di Trawulan, beliau menjadi seorang ulama di sana, memberikan informasi-informasi tentang Majapahit seperti apa, itu sudah dipersiapkan. Yang ke barat seperti Syekh Kuro yang ada di Karawang, beliau juga menjadi intelijen yang ada di kerajaan Pasundan. Nah, yang di Pekalongan, karena Pekalongan ini posisi paling timur ikut kerajaan Pasundan, ini paling aman untuk mendidik ya. Di Wonobodro, di Rogoselo paling aman. Jare sing kulon daerah Pasundan adoh dari kerajaan, maka aman. Dari Jawa Timur ataupun Majapahit juga nopo posisinya tidak di kerajaan mereka, artinya ini sangat tidak dijangkau, sehingga beliau yang di bawah seperti Syekh Abdurrahman dan Syekh Abdul Aziz juga memberikan informasi-informasi yang di daerah Pantura. Makanya beliau makamnya di Stono nggih, Syekh Abdul Aziz dan Syekh Abdurrahman Al-Maghribi. Sementara yang di Bismo ini adalah pesantren cikal bakalnya mendidik orang-orang Islam, dan di Rogoselo ini adalah tempat mendidik orang-orang yang nanti akan menjadikan dijadikan sebagai dai-dai yang akan menyebarkan Islam di wilayah Jawa khususnya ya, dan nanti umumnya di Nusantara ini. Jadi jangan dikira di Jawa ini tidak ada suaranya ya. Bisa dilihat di dalam sejarah dinasti Ming seperti apa Gajah Mada itu sebelum Syekh Maulana Maghribi yang 40 ini datang, beliau yang terkenal dengan sumpah palapanya akan menyatukan Nusantara ini. Jadi sepak menguasai satu benua gitu. Makanya nek kula panjenengan yahmine tidak yang sering diceritakan oleh beliau Maulana Habib Muhammad Lutfi, beliau yang selalu menggemborkan gitu, artinya untuk mencintai, untuk wawasan kebangsaan beliau paling ahlinya gitu. Yang paling utama itu adalah sejarah. Kalau sejarah itu sudah diburamkan, sejarah itu sudah dikaburkan, maka tunggulah saatnya kehancuran. Tapi kalau sejarah itu masih kita serukan, masih kita terangkan kepada generasi-generasi penerus, kita itu bukan negara yang rapuh, kita ini bukan negara yang cengeng ataupun negara yang tidak punya kekuatan. Orang Gajah Mada ya, beliau menaklukkan, mengapa sampai bersumpah seperti itu dan menguasai Nusantara, beliau itu sudah mempunyai semacam senapan buatan sendiri yang pernah di-share oleh Syekh Sina, senapan yang dimiliki oleh Gajah Mada dan pasukannya. Itu bukan karena nang film nggih, kula panjenengan kadang itu pembawuran di dalam sejarah kadang seperti itu, mohon maaf. Yang diandalke hanya mabur, ngetokke ajian lengan 1000 dan lain sebagainya gitu, terus keris. Itu ya memang itu senjata Jawa, tapi bukan berarti Jawa itu mundur dari teknologi. Teknologi pada waktu itu yang dipimpin oleh panglimanya adalah Gajah Mada sudah luar biasa. Kalau tidak salah senjatanya namanya Kolodito,
Itu senjata yang dimiliki oleh Gajah Mada dan itu diproduksi banyak. Itu setelah mengalahkan Mongolia. Mongolia masih di awal Majapahit. Paham ya? Kenapa kita di dalam Jamaah Jamasan selalu kita sedikit ya, memberikan keterangan sejarah-sejarah daripada para pendahulu, para leluhur, para pejuang, karena kita biar tahu, biar kita itu tidak sedikit-sedikit dari luar negeri ya. Guyon abah ya. Wong jambu wis cangkokan nang kene, wis manak di panak-panak ke sepirang tahun nang kene sik diaran bae jambu Bangkok terus ora. Nah, karek ngomong jambu Jawa kok kaya kurang pede ya ora. Ayam iki padha bae wis nang kene ngendhog wis pirang-pirang wis sampai buyut putu sik diarani ayam Bangkok. Ayam Jawa kok ora pede. Itu guyone beliau Maulana Habib Muhammad Lutfi. Karena apa? Dewi pinojo apa istilahnya? Karena negarane dhewe kok ora percaya nek dhewe iki hebat nggih. Dhewe itu hebat. Belum ulama-ulamanya setelah beliau-beliau ini yang menjadi imam di Masjidil Haram nggih pada waktu itu di zaman Syekh Mahfud Athor masih sak dhuwure maneh ada siapa? Syekh Arsyad Al-Banjari, Syekh Abdus Somad Al-Palembani, Syekh Ahmad Khotib As-Sambasi, Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi. Itu ulama-ulama pada zaman dahulu sudah menguasai nopo. Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Agir Al-Jogjawi, masih banyak lagi, Syekh Nahrawi Al-Banyumasi. Itu banyak ulama-ulama yang menjadi nopo, menjadi idola di tanah haram sana. Yang pernah saya terangkan juga beliau Syekh siapa? Amir bin Idris ya, sampai santri-santrinya banyak yang ikut ke Jawa dari luar negeri sana. Paham ya? Itu betapa beliau-beliau ini di tempat yang nikmat, di tempat yang enak, di kerajaan ikut sultan ya, ataupun dinasti Utsmani, beliau rela datang dari sana, datang ke tanah Jawa ini yang masih alas ya. Beliau berdakwah sampai ke sini dan meninggal dimakamkan di sini. Mosok aku sampean kok sampai ora seneng karo beliau-beliau ini. Biarkan mereka-mereka yang tidak suka dengan ziarah, biarkan mereka-mereka yang tidak senang dengan sejarah-sejarah. Tapi kita tetap untuk menyemangati diri kita sendiri, anak turun kita. Insya Allah nek kula panjenengan sih seneng sejarah, negeri ini akan aman ya, tidak diisi oleh para teroris-teroris. Tapi nek kula panjenengan wis ora seneng membaca sejarah ataupun sejarahnya para pejuang-pejuang, dhewe wis ora peduli dengan itu, ya maka perpecahan ataupun runtuhnya satu kerajaan ataupun satu negara itu lebih cepat. Makanya yang sering ya, diceritakan beliau Salahuddin Al-Ayyubi ketika mempersatukan umat Islam pada waktu itu sudah bercerai-berai, beliau menyatukan dengan membacakan sirah nabawiyah, membacakan cerita Rasulullah, gimana betapa para sahabat memperjuangkan agama ini dengan susah payah, dengan taruhan nyawa. Akhirnya umat Islam menjadi bersatu kembali dan bisa merebut Palestina yang sudah dikuasai oleh orang-orang Nasrani lama ya. Mungkin itu saja, nanti bisa kita teruskan sejarah ini di beliau Syekh Abdus Salam ataupun Ki Gede Penatas Sangin Abdus Salam Al-Maghribi. Mungkin manfaat lan sawal barokahipun para beliau-beliau ini. Allahumma amin.